Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yolanda Ju dengan NIM 2014-20-1067. Saya dari kelas A2 Keperawatan semester 5. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, program studi ilmu keperawatan, Fakultas Keperawatan. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Keperawatan Kejiwaan 2 dengan dosen pengampu Nurse Vera Karame, Escape MKes. Pada video ini saya akan menjelaskan yaitu tentang TAK halusinasi. TAK halusinasi. Halusinasi adalah gangguan persepsi yang menyebabkan seseorang melihat, mendengar atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Halusinasi bisa disebabkan oleh gangguan mental, penyakit tertentu, atau efek samping obat-obatan. Halusinasi juga bisa disertai oleh delusi, yaitu keyakinan terhadap sesuatu yang tidak ada atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Misalnya, seseorang dapat merasa memiliki kekuasaan dan sangat dekat dengan orang-orang terkenal, padahal kenyataannya tidak. Halusinasi yang disertai delusi dapat terjadi sementara atau dalam jangka panjang. Kondisi tersebut biasanya dialami oleh penderita psikosis dan skizofrenia. Penyebab halusinasi sangat bervariasi, mulai dari gangguan mental hingga penyakit fisik. Selain itu, halusinasi juga bisa terjadi akibat efek samping obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi depresi, epilepsi, dan penyakit Parkinson. Gangguan mental, halusinasi dapat disebabkan oleh sejumlah gangguan mental di bawah ini: skizofrenia, psikosis, gangguan bipolar, depresi dengan gangguan psikotik, borderline personality disorder, post-traumatic stress disorder, delirium atau demensia, penyakit fisik. Beberapa jenis penyakit di bawah ini bisa menyebabkan halusinasi: demam tinggi, terutama pada anak dan lansia, penyakit Parkinson, tumor otak, penyakit Alzheimer, gangguan pada mata, gangguan di telinga bagian dalam, migrain, epilepsi, sindrom Charles-Bonnet, stroke. Kondisi lain, halusinasi juga bisa disebabkan oleh sejumlah kondisi tersebut: kecanduan alkohol, gangguan tidur, penyalahgunaan nafsa, cedera kepala. Gejala halusinasi dapat dibedakan menurut jenisnya, yaitu halusinasi penglihatan. Penderita halusinasi penglihatan akan melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Objek yang dilihat bisa manusia, benda, atau cahaya. Misalnya, penderita melihat seseorang di dalam suatu ruangan, padahal sebenarnya tidak ada. Halusinasi pendengaran merupakan jenis yang paling sering terjadi. Penderita halusinasi ini dapat mendengar suara, perintah, atau ancaman yang sebenarnya tidak ada. Halusinasi penciuman akan mencium bau harum atau bau yang tidak sedap, padahal bau tersebut sebenarnya tidak ada. Halusinasi pengecapan akan mengecap rasa yang aneh, misalnya rasa logam pada makanan atau minuman yang ia konsumsi, padahal rasa tersebut sebenarnya tidak ada. Halusinasi sentuhan. Pada halusinasi jenis ini, penderita merasa seakan-akan ada seseorang yang meraba atau menyentuhnya, atau merasa seperti ada hewan yang merayap di kulitnya, padahal sebenarnya tidak ada. Kapan harus ke dokter? Lakukanlah pemeriksaan ke dokter jika Anda mengalami gejala halusinasi yang disebabkan di atas, terutama bila sering terjadi dan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Segera cari pertolongan.
pertolongan medis jika Anda atau seseorang di sekitar Anda mengalami gejala berikut ini. Memiliki keinginan untuk mencelakai diri sendiri atau orang lain, mendengar suara yang berisi dorongan untuk mencelakai diri sendiri atau orang lain, mengalami kejang, mengalami linglung secara tiba-tiba, berbicara tidak jelas. Diagnosis halusinasi, dokter akan menanyakan keluhan yang dialami, riwayat kesehatan, pola hidup, dan pengobatan yang pernah dijalani pasien, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Untuk mengetahui penyebab halusinasi, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang seperti tes darah dan urin untuk mendeteksi infeksi atau penyalahgunaan alkohol dan nafsa. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, kenapa sih harus di Universitas Pembangunan Indonesia Manado? Karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado ini merupakan akreditasi B, fakultas terjangkau, dosen yang berkualitas, dan biaya terjangkau. Nah, di Universitas Pembangunan Indonesia Manado ini ada 6 fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan yang terakhir Fakultas Sastra. Mari bergabung bersama kami menjadi mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia.